pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Apa berharap kabar hari ini kita semua baik-baik saja. Baik, sebelum Pak memberikan materi kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar pembelajaran kita nanti dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, materi yang akan Pak berikan hari ini yaitu tentang peristiwa Rengas Dengklok dan peristiwa proklamasi Indonesia. Baik anak-anak, kita kupas satu persatu. Yang pertama, peristiwa Rengas Dengklok. Akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 oleh sekutu, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Pada tanggal 15 Agustus 1945, sekutu mengumumkan Jepang menyerah tanpa syarat dan perang telah berakhir. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, terjadilah kekosongan kekuasaan atau vacuum of power di Indonesia. Adanya kemunculan vacuum of power di Indonesia menyebabkan munculnya konflik antara golongan muda dan golongan tua, di mana golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Saitu Melik, B.M. Dia, Sudiro, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh menginginkan agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamasikan. Sedangkan golongan tua yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo serta Mr. Muhammad Yamin menginginkan kemerdekaan Indonesia terlebih dahulu dirapatkan dalam PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, para golongan muda mengadakan rapat di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 pada pukul 20.00 WIB. Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Khairul Saleh dan menghasilkan keputusan tentang tuntutan-tuntutan yang menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hal atau soal rakyat Indonesia sendiri, bukan tergantung pada bangsa lain. Kuatnya pendirian Insinyur Soekarno untuk tidak memproklamasikan kemerdekaan menyebabkan para golongan muda berpikir bahwa golongan tua sudah terpengaruh oleh Jepang. Langkah selanjutnya, para golongan muda melakukan rapat di Jalan Cikini 71 Jakarta. Dalam rapat tersebut dihasilkan keputusan bahwa Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta harus dibawa ke Rengas Dengklok dan diamankan dari pengaruh Jepang. Tujuan golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok antara lain, yang pertama, agar Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Yang kedua, mendesak Insinyur Soekarno dan Dr. Anus Muhammad Hatta supaya agar memproklamasikan kemerdekaan Indonesia terlepas dari ikatan Jepang. Topik yang kedua, peristiwa proklamasi kemerdekaan. Setelah selesainya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya
para golongan muda mempercayakan masalah proklamasi kemerdekaan Indonesia kepada Mr. Ahmad Subarjo yang berhasil menangani perselisihan antara golongan muda dan golongan tua. Mr. Ahmad Subarjo berjanji kepada para golongan muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia paling lambat pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 12.00 WIB. Baik, sekarang kita kupas topik kedua, yaitu peristiwa proklamasi Indonesia. Setelah selesai terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, akhirnya para golongan muda mempercayakan masalah proklamasi kemerdekaan kepada Mr. Ahmad Subarjo yang berhasil menangani perselisihan antara golongan tua dan golongan muda. Untuk itu, Mr. Ahmad Subarjo, Yusuf Punto, dan Sudiro segera bertolak ke Rengas Dengklok untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta menyetujui proklamasi kemerdekaan Indonesia segera dikumandangkan. Rombongan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00 pada tanggal 16 Agustus 1945. Sesampainya di Jakarta, rombongan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera langsung menuju ke rumah Laksamana Terauchi Maeda. Pertemuan di rumah Laksamana Terauchi Maeda dianggap paling aman dari ancaman militer Jepang. Di kediaman Laksamana Terauchi Maeda inilah rumusan teks proklamasi disusun. Sukarni, Sayuti Melik, BM Dia, dan Sudiro hadir dalam pertemuan dan menyaksikan perumusan naskah proklamasi tersebut. Setelah selesai merumuskan dan mengesahkan teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, para golongan tua dan golongan muda kembali ke rumah masing-masing untuk menyiapkan penyelenggaraan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rakyat dan tentara Jepang menganggap bahwa pelaksanaan pembacaan teks proklamasi diadakan di lapangan Ikada. Tetapi tentara Jepang sudah memblokade lapangan Ikada tersebut. Oleh karena itu, disepakati bahwa pembacaan teks proklamasi diadakan atau dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno, tepat berada di Jalan Pengasahan Timur nomor 56, Jakarta. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan suara lantang yang didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Setelah selesai membacakan teks proklamasi tersebut, dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih yang diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Seluruh masyarakat
dan seluruh rakyat Indonesia menyaksikan peristiwa tersebut. Kesimpulan materi hari ini yang Pak ambil dari materi kita hari ini yang terkait peristiwa Rengas Dengklok dan peristiwa proklamasi Indonesia, di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan jembatan emas bagi rakyat Indonesia untuk terlepas dari belenggu penjajahan. Mungkin itu saja materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Selamat pagi untuk kita semua.